Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Maulana dengan NPM 23100104111. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proses pengolahan kata di teknologi informasi. Yang pertama, apakah itu program pengolahan kata? Program pengolahan kata adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membantu pengguna dalam membuat, mengedit, dan mengatur dokumen teks. Tujuan utama dari program pengolahan kata adalah mempermudah pengguna dan menghasilkan dokumen yang terstruktur dan profesional. Lalu, kemampuan dan program pengolah kata. Yang pertama, memungkinkan pengguna untuk membuat, mengedit, dan mengformat dokumen dengan mudah dan cepat. Yang kedua, menyediakan berbagai fitur sebagai pengejaan otomatis, koreksi ejaan, dan pemeriksaan tata bahasa. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk menyisipkan gambar, grafik, tabel, dan elemen multimedia ke dalam dokumen. Yang keempat, menyediakan berbagai gaya dan teks format, termasuk pemformatan teks tebal, miring, garis bawah. Yang kelima, mampu melakukan penyusunan ulang paragraf, pengaturan halaman, dan pengaturan margin. Yang keenam, memungkinkan pengguna untuk membuat daftar nomor, dan membuat daftar dengan tingkat sub. Yang terakhir, menyediakan kemampuan tautan internal dan eksternal untuk menghubungkan dokumen dan sumber daya lainnya. Contoh aplikasi pengolahan kata. Berikut adalah beberapa contoh aplikasi pengolahan kata yang sering digunakan. Yang pertama ada Microsoft Word, yang kedua Google Dokumen, yang ketiga ada LibreOffice Writer, yang keempat ada Apple Page, dan yang kelima ada WPS Office Writer. Oke, mari masuk ke materi tentang pengolahan kata. Pengolahan kata pada teknologi informasi. Pengolahan kata adalah proses penting dalam teknologi informasi yang bertujuan untuk mengubah kata-kata menjadi bentuk yang lebih bermanfaat dan dapat diproses oleh komputer. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan definisi metode penerapan pengolahan kata dalam konteks teknologi informasi. Masuk ke definisi dan tujuan. Definisi dan tujuan pengolahan kata. Pengolahan kata adalah proses untuk memanipulasi dan mengubah kata-kata agar dapat dipahami, dikelompokkan, dan dianalisis oleh komputer. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman dan efisiensi dalam pemrosesan informasi. Lalu metode pengolahan kata. Yang pertama ada tokenisasi. Tokenisasi adalah proses untuk membagi teks yang dapat berupa kalimat, paragraf, atau dokumen menjadi token atau bagian-bagian tertentu. Sebagai contoh, tokenisasi dari kalimat "Aku baru saja makan bakso pedas" menghasilkan 6 token, yakni "Aku baru saja makan bakso pedas". Biasanya yang menjadi acuan pemisah antar token adalah spasi dan tanda baca. Kemudian nomor 2 ada stemming. Stemming adalah proses linguistik yang digunakan dalam pemrosesan teks untuk menghapus infeksi kata seperti akhiran dan awalan, sehingga hanya menyisakan akar kata atau stem dari kata tersebut. Tujuannya adalah mengurangi variasi kata ke bentuk dasarnya agar kata-kata yang memiliki makna yang sama dianggap identik. Ini akan membantu dalam pengindeksan, pencarian teks, dan analisis teks dalam berbagai aplikasi, termasuk mesin pencari, pemrosesan bahasa alami, dan informasi teks. Contoh dari stemming, misalnya, kata makanan dapat di-stem menjadi makan, dan kata bermain bisa di-stem menjadi main. Dengan cara ini, kata-kata yang dengan akar yang sama akan dianggap sama. Misalnya, memakan dan makan akan diperlakukan sebagai kata yang sama setelah proses stemming.
Dan yang ketiga ada post tagging. Post tagging atau part of speech tagging adalah proses dalam teknologi informasi dan pemrosesan bahasa alami yang mengaitkan kata-kata dalam teks dengan kategori tata bahasa tertentu berdasarkan peran gramatikal dan makna kata dalam kalimat. Setiap kata dalam teks diberi label dengan tag yang sesuai dengan kategorinya, seperti kata kerja, kata nomina, kata adjektiva, kata adverbia, dan lain-lain. Contoh post tagging, misalnya dari dalam kalimat, dia sedang makan nasi. Kata-kata tersebut akan diberi tag seperti dia diberi tag sebagai kata ganti atau pronoun, sedang diberi tag sebagai keterangan atau adverb, makan diberi tag sebagai kata kerja, nasi diberi teks sebagai kata nomina. Selanjutnya ada teknik-teknik pengolahan kata. Yang pertama ada stop word removal. Stop word removal adalah langkah dalam prosesan teks yang melibatkan penghapusan kata-kata yang dianggap tidak penting atau kurang informatif dalam sebuah dokumen teks. Kata-kata ini dapat disebut stop words atau kata-kata penghenti dan seringkali terdiri dari kata-kata umum yang muncul secara berulang dalam teks seperti kata hubung dan, atau, di, dari, dan kata-kata lain yang tidak memberikan kontribusi signifikan dalam analisis teks. Tujuan utama penghapusan stop word adalah untuk meningkatkan kualitas analisis teks dengan fokus pada kata-kata yang lebih informatif dan bermakna. Dengan penghapus stop words, ukuran dokumen teks dapat diperkecil, waktu pemrosesan data dapat dikurangi, dan hasil analisis dapat lebih akurat. Ini juga membantu mengurangi noise dalam data teks yang akan mengganggu dalam tugas seperti analisis sentimen, pemrosesan bahasa alami, atau pencarian teks. Lalu selanjutnya ada n-gram. N-gram adalah konsep dalam pemrosesan bahasa alami yang digunakan untuk menggambarkan urutan n kata atau karakter yang muncul secara bersamaan dalam teks. N-gram sering digunakan dalam tugas pemodelan bahasa, analisis teks, dan pemrosesan teks. N dalam n-gram mengacu pada jumlah kata atau karakter dalam urutan unigram atau N1, bigram atau N2, trigam atau N3. Kemudian ada yang terakhir, ada teknik pengolahan kata yang terakhir, ada word embedding. Word embedding adalah teknik dalam pemrosesan bahasa alami yang digunakan untuk mempresentasikan kata-kata dalam bentuk vektor numerik dalam ruang berdimensi rendah. Representasi ini membantu komputer untuk memahami makna kata-kata dan hubungan antar kata-kata dalam bahasa alami. Word embedding adalah dasar untuk banyak aplikasi di bidang NLP atau Natural Language Processing dan analisis teks. Contoh word embedding yang populer adalah word2vec, di mana kata-kata diberikan representasi vektor yang menjelaskan hubungan sinonim, antonim, dan konteks kata-kata dalam teks. Kemudian masuk selanjutnya penerapan pengolahan kata dalam teknologi informasi. Yang pertama ada pemrosesan bahasa alami atau NLP. NLP adalah cabang dari kecerdasan buatan yang berkaitan dengan interaksi komputer dengan bahasa manusia yang alami, seperti bahasa Inggris, bahasa Indonesia, atau bahasa-bahasa lainnya. Tujuan utama dari NLP adalah memungkinkan komputer untuk memahami, memproses, dan menghasilkan teks dalam bahasa manusia, sehingga komputer dapat memahami bahasa yang kita masukkan dan dapat mengembalikannya dengan bahasa yang dapat kita pahami juga.
Untuk mencapai tujuan-tujuan ini, NLP menggunakan berbagai teknik seperti penguraian sintaksis, analisis makna, pembelajaran mesin, dan word embedding. Kemudian, penerapan pengolahan kata, selanjutnya ada text mining. Text mining juga dikenal sebagai text data mining atau text analytic. Adalah proses ekstraksi informasi yang berharga, pola, dan pengetahuan dari dokumen teks yang ada. Tujuan utama text mining adalah mengubah data teks yang tidak terstruktur menjadi data yang terstruktur, yang dapat dianalisis dan digunakan untuk pengambilan keputusan. Teknik-teknik yang ada di text mining mencakup berbagai aspek seperti pengolahan bahasa alami, pemodelan statistik, dan analisis data. Untuk mencapai tujuan ini, text mining menggunakan berbagai teknik, termasuk penguraian sintaksis, pemodelan statistik, pemrosesan bahasa alami, dan metode pembelajaran mesin. Hasil dari text mining dapat membantu organisasi dalam membuat keputusan berdasarkan data yang terdapat dalam dokumen teks, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan wawasan baru dari data yang ada. Selanjutnya, keuntungan dan tantangan dalam pengolahan kata. Yang pertama kita bahas adalah keuntungan. Keuntungan yang kita dapatkan adalah peningkatan efisiensi dalam memproses informasi, kemampuan analisis yang lebih baik, dan pengambilan keputusan yang lebih cerdas. Yang kedua, tantangan. Tantangan yang akan kita dapatkan adalah kemampuan memahami konteks, membatasi ambiguitas kata-kata, dan memproses bahasa dengan variasi regional dan gaya penulisan yang berbeda. Lalu, manfaat pengaplikasian sistem pengolahan kata dalam sistem informasi. Yang pertama, pemrosesan cepat. Pengolahan kata digunakan dalam mesin pencari untuk mengindeks miliaran dokumen dalam waktu singkat, sehingga kita dapat mencari berbagai sesuatu dalam waktu yang singkat. Yang kedua, pemahaman sentimen. Pengolahan kata dapat mengidentifikasikan dan memahami sentimen dalam ulasan pelanggan untuk mendapatkan wawasan bisnis yang berharga. Yang ketiga, rekomendasi personal. Pengolahan kata dapat digunakan untuk menyajikan rekomendasi produk atau konten yang relevan berdasarkan referensi pengguna. Masuk yang bagian terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya, pengolahan kata merupakan bidang yang krusial dalam memberikan sumbangan besar dan perkembangan teknologi informasi dengan kemampuannya untuk memahami dan menganalisis bahasa manusia. Pengolahan kata membuat jalan bagi perkembangan sistem cerdas dan interaksi manusia ke komputer yang lebih baik. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.